Anies lagi, Anies lagi. Waduh. Protes. Aduh. Kok nyebut Anies lagi Netizen sih? protes. Kita selalu membahas Lampunya Anies protes. Baswedan nih. Nah, gimana lampu, kira-kira lampu. Mas? Loh, mana kameranya Mas? Mana kameranya nih? Oh itu kameranya. Sorry. Kakak jangan ngomong Anies terus. Lampunya protes. Baswedan again. Sama aja. Oh, sama Pet. aja. Kenapa sih ngomongin Anies terus nih? Anies Baswedan ini Mas lagi banyak diperbincangkan oleh seluruh insan politik Indonesia. Siapa aja? Banyak lah ya. Ya siapa kek? Kenapa? Memang kenapa Anies Baswedan? Ya kan tanggal 3 kemarin Anies dideklarasikan sebagai baca pres Nasdem oleh Surya Paloh sendiri. Oke. Dan kemarin tanggal 7 dia ketemu sama AHY di kantor DPP Demokrat. Emang hilang kok ketemu. Bertemu. Silaturahim. Gitu. Tapi memang karena itu Anies Baswedan sudah dikasih mandat sama Surya Paloh untuk mencari calon wakilnya sendiri. Ya, jadi Surya Paloh dalam dalam deklarasi tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih wakil presiden yang nanti akan mendampinginya jika dipercaya menjadi presiden. Iya betul, karena memang nggak mungkin kan kalau kata Surya Paloh, nggak mungkin kan calonnya itu dipilihkan sama partai atau sama orang lain, karena yang nanti yang akan menjalani itu Anies sendiri. Jadi dia disuruh nyari yang cocok secara pikiran, secara visi misi, secara ide gagasan, ya kan? Itu harus cocok gitu, Ya, harus pas, harus ngeblend mereka. menyatu. Nggak mungkin nanti udah jadi presiden nih, semisal nanti presidennya jalan kemana, wakilnya jalan kemana, kan nggak mungkin. Iya, nanti takutnya kan Anies bilang apa, si wakil bilang apa, kan aneh. Makanya memang dikasih wewenang Anies Baswedan untuk mencari calonnya sendiri yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya. Tapi masa nggak ada intervensi gitu? Masa tiba-tiba dikasih, dah terserahmu aja? Yang awal tetap pasti ada pertimbangan. Nih Pak Paloh, saya mau wakil ini, boleh nggak? Gitu, pasti gitulah. Tapi tetap ada pertimbangan dari Nasdem selaku pemberi golden ticket. Iya, karena kan dia emang nggak punya partai ya, dikasih aja sama dikasih. Nasdem. Keren memang Nasdem ini. Nah, apakah pertemuannya dengan AHY mengindikasikan kalau Anies ini memilih AHY sebagai wakilnya? Mau nggak ya si AHY jadi wakil? Ya, kalau kata Andi Arief, selaku ketua Bapilunya Demokrat. Iya dong, masa Nasdem. Jadi semua warga Demokrat, Partai Demokrat itu mendorong AHY untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Mau menjadi presiden atau wakil presiden, terserah. Jadi yang penting ikut. Oh, bukan yang penting ikut ya. Bukan. Ikut dan menang. Oke. Tapi memang karena sudah absen ya, udah 2 periode Pilpres absen, makanya Demokrat sangat mendukung untuk Demokrat kembali terlibat dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti. Betul. Kan begitu. Dan ini kupikir jadi momentum ya untuk Demokrat, karena ada banyak ini nih kayak yang sekarang ini, nanti ada banyak poros nih. Ya betul. Selain Anies ya, Anies sekarang sudah komunikasi dengan Demokrat, bisa jadi kan nanti komunikasi lagi dengan PKS. Ya, kan gitu. Jadi meluas meluas nambah. Jadi nanti bertiga nih, semisal banyak pengamat politik berpikir seperti itu. Terus nanti ada KIB. Ya kan? KIB yang sudah duluan terbentuk. Ada Gerindra sama PKB. Terus kemudian ini ada Puan Maharani. PDIP. yang mandiri bisa aja kan, bisa begitu. Aja. Tapi hari ini juga ternyata Puan Maharani ketemu sama Erlangga dong. Iya, Erlangga yang selaku ketua umum Golkar, dan juga Golkar kan sudah masih komitmen ya, aku katakan masih ya, karena kan belum tahu ke depan. Masih komitmen untuk mencalonkan si Erlangga Hartarto untuk menjadi presiden 2024, calon presidennya Golkar di tahun 2024. Iya. Tapi sambil jalan sehat tadi di Monas, ini seru nih pertemuannya. Jadi Puan Maharani kan memang
kasih tugas oleh partainya, oleh ketum PDIP, ibunya sendiri, ya kan, dikasih tugas untuk dia melakukan konsolidasi komunikasi politik dengan ketum-ketum partai yang ke depan di 2024 akan ikut konstelasi pemilu kan gitu, konstelasi pemilu 2024 untuk menyamakan persepsi, menyamakan ide tentang bagaimana membangun bangsa ke depan kan begitu. Mulia banget. keren banget. Cuman masih banyak yang belum ditemuin. Iya, masih banyak. Kayak misalnya P3 belum ditemui oleh Puan Maharani selaku petugas partai. Ada Demokrat. Isunya mau, isunya kan mau ketemu sama Agus. AHY belum. Iya, sama Mas AHY, cuma belum. Dan juga sama PKS. Kayaknya nggak mungkin deh ketemu PKS. Ya kalau ketemu aja kan nggak masalah. Ya, tapi ribut nanti pasti ramai kalau ketemu sama PKS, seru. Oh iya, pasti seru. Dan mungkin nih PDIP akan mengambil keputusan setelah mereka sudah menuntaskan safari politiknya dengan partai-partai politik yang punya kursi di Senayan. Tapi kerennya si Anies ini, status dia ini sekarang sudah lebih maju dari tokoh-tokoh yang lain. Anies ini satu-satunya yang baru pertama kali yang sudah dideklarasikan sebagai capres oleh partai politik. Nasdem, PDIP belum. Gerindra, Prabowo sudah siap, cuman belum deklarasi sebagai capres dari Gerindra. Golkar, Erlangga sudah deklarasi. Masih ya. Dukungan dari Golkar ya, cuma deklarasi resmi saya akan maju gitu belum. Belum. Atau kemudian Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Erlangga kan belum ada yang seperti itu, partai-partai lain. Tapi gini Mas, ini kan ini kan pencalonan presiden dan wakil presiden masih panjang. Kurang lebih 1 tahun ke depan lah. Apakah koalisi-koalisi yang dibentuk hari ini adalah koalisi yang sangat rapuh, dini banget ini, dan juga aksi Nasdem untuk mendeklarasikan Anies sebagai capresnya mereka itu juga terlalu dini. Apakah nanti bisa berubah nih kira-kira? Iya, nggak tahu ya. Maksudnya politik kan dinamis banget nih. Ya, politik dinamis banget. Banyak yang bilang bahwa kemudian betul katamu tadi. Penetapan atau kemudian komitmennya Nasdem, Ratna Surya Paloh untuk memilih Anies sebagai calon presiden dari Nasdem itu terlalu dini. Betul. Dan bisa aja itu nanti akan bermanuver di tengah jalan atau berganti di tengah jalan atau bermasalah lah di tengah jalan gitu karena terlalu panjang tadi waktunya sampai akhir 2023 kan begitu. Cuman banyak juga yang ngomong ini memang bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena bisa aja Nasdem buru-buru menetapkan Anies supaya tes ombak dulu, tes gelanggang dulu. Ini bisa nggak Anies ini kuat nggak Anies ini, terus kemudian populis nggak Anies ini, bisa menjadi kemungkinan menang nggak Anies ini. Nah jadi tes aja dulu. Oke, jadi tes ombak dulu, langsung dianalisa nih, ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, ancamannya di mana, dan peluangnya apa. Oke. Ngejual nggak nih? Masuk market nggak nih? Karena nggak mungkin kan Nasdem, Surya Paloh sebagai kingmaker terkenal banget kan memilih calon yang tidak menjual, yang tidak mungkin bisa menang kan gitu. Jadi ya asumsi terkait bisa nggak sih di tengah jalan terjadi case atau kasus. Tapi bisa aja mungkin ini menjadi sebuah alternatif cara buat partai politik. Karena kan ini beda banget sama pemilu 2019 yang waktu kampanyenya panjang. Sedangkan hari ini kan cuma sebulan 2 bulan aja. Dan mereka ini ingin membentuk koalisi, juga mendeklarasikan calon presidennya itu untuk memperpanjang masa perkenalan. Kalau misalnya bahasa anak sekarang tuh bonding dengan rakyat. Bonding deh, jadi bonding dulu gitu kan. Iya, supaya jadi bestie sama rakyat. Pencitraan masih segera dilakukan. Cuman ketemunya dengan AHY kemarin ini agak unik. Kalau AHY ngomongnya kan memang mereka sudah bestie ya kata. Sudah bestie sejak lama. Bahkan sebelum terjun ke dunia politik. Sebelum bersaing di Pilgub kemarin 2017. Bahkan AHY bilang kontestasi Pilgub DKI tahun 2017 malah mengeratkan hubungan mereka. Iya, katanya sih gitu. Tanda-tanda. Jadi nih bareng. Dan memang kayaknya ada chemistry, cocok.
ACI juga kan memuji si Anies Baswedan gitu kan tentang Anies ini sosok pemimpin yang mampu memimpin dalam kondisi yang sulit. Gitu. Jakarta ini selalu sulit dan dia mampu. Dalam politik saling lempar pujian biasa. Tapi kemudian ini banyak yang jadi kesempatan lah untuk Demokrat kembali yang tadi di awal kembali ke dalam gelanggang politik Pilpres, dan bisa jadi kalaupun memang nanti poros ini jadi ini barang Demokrat terus kemudian Nasdem, PKS. Ini bisa jadi nanti Anies akan berpasangan dengan AHY. Kan gitu. Nah, apakah partai-partai lain akan segera menyusul untuk mendeklarasikan calonnya? Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu saja. Kita tunggu saja.